Selamat pagi, teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar di sela-sela pekerjaan yang mungkin juga banyak. Tetap menjaga jarak, memakai masker, juga sering cuci tangan. Jangan bosan untuk melakukan itu, karena lebih baik kita agak capek sedikit untuk mencuci tangan, untuk menjaga jarak, untuk memakai masker daripada terbaring karena kena COVID-19 di rumah sakit. Itu akan menyakitkan sekali. Jadi saya harapkan kita semuanya disiplin. Baik, saya buat video di pertemuan keempat ini. Kita akan masuk ke materi kita. Semoga teman-teman bisa fokus dan tidak mengantuk. Dibuat catatan-catatan agar nanti lebih mudah diingat, lebih ada yang paling tidak ada yang keingat atau nempel di otak atau di pikiran kita. Kita masuk ke chapter 4, pertemuan kita yang keempat, yaitu prinsip penerimaan atau pengiriman kargo udara dan dokumen pendukung lainnya. Secara umum, kargo itu kalau kurir biasanya lebih kecil secara volume dibandingkan dengan pengiriman lewat udara atau kargo udara. Dan kargo laut juga itu malah lebih besar lagi karena itu biasanya volumenya bisa besar walaupun bisa juga kecil. Jadi kita masuk bagaimana sih untuk menghandle kargo lewat udara dengan berbagai komoditi, berbagai peraturan, berbagai dokumen. Kan barang itu kan bermacam-macam, banyak jenisnya, ada general cargo itu secara jenis, tapi ada juga umpamanya garment, furniture, macam-macam, bahkan sampai ke mayat atau jasad. Human remains, ini salah satu bagaimana kita mengirimkan jasad atau orang yang meninggal ya. Kan ada umpamanya TKW yang meninggal atau ada perantau yang meninggal dan keluarganya menginginkan untuk dikembalikan ke kampung halaman karena mungkin sudah menjadi tradisi bahwa di sana ada pemakaman keluarga dan lain-lain, dan mungkin di sana keluarganya banyak sehingga mereka paling tidak mengucapkan kata perpisahan atau menunjukkan turut berduka cita, turut simpati terhadap keluarga. Oke, yang di sini katakan uncremated coffin. Ini maksudnya bila jasad, ini kan ada tulisannya, berupa jasad atau mayat dan pengangkutannya memakai peti yang dilapisi seng. Tentu untuk mencegah kebocoran ya, takut juga kan kalau bocor gimana gitu ya. Kalau membawa jasad manusia bocor, tentu kalau tidak bisa menjadi bau kalau dia tidak dibuat pengawet ya, jadi mencegah bau dari jenazah. Jadi dia memakai peti yang dilapisi dengan seng ya, tentu sebaik mungkin lah, apalagi ini tentu berbeda ya kalau orang kaya itu. Saya masih mengingat ada seorang kaya, dia mempunyai perkebunan kelapa sawit di Sumatera, di Sulawesi, di Papua sana. Ketika dia pulang dibawa, dia keluarga itu memesan satu pesawat sendiri pulang itu. Jadi yang dalam pesawat itu keluarganya semua, dan dulu ada peraturannya itu seharusnya kan kalau peti mati itu
ya tetap masuk ke dalam ruangan kargo. Tapi ini karena dia pesan sendiri pesawatnya, akhirnya peti matinya itu ya dibuat di depan dekat pilot, dekat passenger lah gitu, dekat penumpang. Seharusnya itu tidak boleh. Tapi mungkin karena dia orang kaya, banyak duit, terus mereka juga satu pesawat, ya udah ditaruh peti matinya di dalam, di tengah-tengah penumpang. Sebenarnya rule-nya itu tidak boleh. Ya, jadi di sini ditulis beberapa yang penting diperhatikan, yaitu ukuran peti harus sesuai dengan ukuran pintu pesawat. Tentu ukuran pintu pesawat kan tidak harus bisa masuk gitu, ya, harus bisa masuk. Jangan sampai petinya terlalu gede tanpa adanya pemeriksaan, tanpa adanya konfirmasi apakah bisa masuk. Itu kan repot banget. Papanya udah sampai di bandara, mau dimasukkan ke pesawat, ternyata ukuran petinya besar. Biasanya orang-orang Chinese itu biasanya petinya itu bisa besar, bisa berat, dari kayu yang bagus. Ya, jadi itu harus disesuaikan agar match gitu. Kemudian jenazah tidak dapat diangkut apabila penyebab kematian disebabkan oleh penyakit menular. Ya seperti COVID sekarang kan nggak boleh. Karena itu ada prosedurnya, ada prosedur penanganannya. Bahkan di yang kena COVID ini beberapa tidak dengan rapi. Kalau secara Muslim ada yang harus dimandikan, ini nggak dimandikan, langsung dikasih plastik. Di kami yang Kristen itu seharusnya ada ketika dikubur itu ada ya acara penguburan lah dari gereja, tapi itu tidak dilakukan. Ada keluarga kami yang kena itu, jadi kena COVID-19, tapi sebelumnya dia sudah membeli lapak untuk kuburan di San Diego. Tahu kan San Diego yang ada di Karawang itu, perkuburan di situ yang bagus, yang istimewa. Bahkan saya pernah dengar itu di TV asing menyatakan bahwa salah satu kuburan termahal itu di Indonesia, di Asia Tenggara ya, di Indonesia yang ada di San Diego itu. Dan di sana ada 2,3 M, 3 miliar, 2,3 miliar harga dari kafling untuk kuburan gitu. Jadi di sana itu bisa dicicil secara itu, selewat BTN bisa dicicil kuburan di sana. Kemudian kalau kita nggak nyanggup cicil bisa over. Jadi bagus juga sebenarnya. Jadi orang yang akan meninggal itu tidak merepotkan keluarganya. Sebelum dia meninggal itu dia siapkan kuburan sendiri, ya itu. Dan di sana itu sebelum jam 4 sore bahwa itu jenazah udah harus masuk jam 4 sore. Jadi nggak boleh sampai terlalu sore atau terlalu malam. Dan kalau di sana enak, tempatnya itu bagus. Saya beberapa kali ke sana, itu rapi, itu seperti lapangan golf, ada gunung-gunungnya, ada danau-danaunya, ada restorannya. Saya lupa apakah ada kolam renang di sana, tapi memang enak gitu. Jadi saya nggak tahu apakah di sana kenapa dibuat bagus begitu, jalan-jalan setapaknya, jangan-jangan hantu-hantunya ikut olahraga di sana. Oke. Jadi kalau dia penyakit menular yang bisa menular ke orang lain, dia tidak diangkut, jadi akan bisa ditolak ya. Ditolak. Tapi teman saya itu kemarin kena COVID karena banyak prosedur, udah ada kuburannya di San Diego, akhirnya dia bakar. Istrinya itu dia bakar, dikremasi. Istrinya itu dikremasi, dibakar, itu tentu kan tidak ada COVID lagi kan. Sampai semua itu abunya itu tinggal dalam satu kotak kecil, dibawa anaknya ke San Diego. Jadi prokesnya itu kan harusnya nggak boleh kan, tapi karena dibakar, pintar juga memang dia calon DPR dulunya, dia pintar juga, istrinya dibakar, dikremasi di Marunda sana, kemudian dibawa ke San Diego, jadi tidak bermasalah. Kemudian kalau untuk jenazah atau mayat, surat yang diperlukan dalam pengangkutan jenazah
Pertama di sini surat keterangan sebab kematian, ya. Surat keterangan sebab kematian. Apa yang menyebabkan kematian? Kan bisa juga ada sakit, ada yang kecelakaan, ada juga yang bunuh diri juga kan ada juga. Ada juga mungkin matinya itu karena tenggelam, matinya wajar juga ada yang kena jantung, kena stroke, pecah pembuluh darah, dan macam-macam ya. Sebab kematian. Kemudian yang kedua, keterangan kematian. Ini biasanya ada nih kan dari pihak oke, terus selain itu yang dibutuhkan untuk mengangkut kargo, karena sebenarnya kalau sudah menjadi mayat itu udah dianggap sebagai kargo, sama seperti benda dia. Jadi bukan seperti manusia lagi, tapi udah seperti benda. Kemudian yang ketiga, surat izin keluar untuk membawa jenazah, ya. Ada surat izin untuk membawa jenazah. Yang ketiga nih, ya. Jadi seperti surat jalan ini, seperti surat jalan, izin untuk membawa jenazah. Kemudian kalau dia warga negara asing harus ada izin dari kedutaan, ya, kedutaan negaranya tentu. Umpamanya dia warga negara Kanada, tentu harus ada izin dari kedutaan Kanada yang ada di Jakarta, contohnya. Yang kelima, surat dalam jawatan kesehatan yang menyatakan bahwa peti jenazah telah memenuhi persyaratan. Ya, ada syarat-syarat dari peti. Jangan sampai ada kelihatan peti mati itu bagus, ternyata hanya dicatnya bagus, tapi kayunya jelek. Soalnya saya beberapa kali untuk menguburkan orang, itu kelihatannya bagus. Kan kalau di umat Kristen itu ada pelemparan tanah gitu, ketika udah di dalam liang kubur, terus tanah kan dilempar bahwa dia dari tanah kembali ke tanah, terus dilempar. Ketika kita lempar tuh tanah, padahal tanah itu cuma kecil, duk gitu ke peti mati dia bisa bolong gitu. Berarti kelihatannya bagus dari luar, tapi dalamnya itu tidak bagus sama sekali, jelek gitu ya. Ya, padahal biasanya dibeli itu mahal itu. Terus keenam, surat jaminan dari si pengirim bahwa jenazah akan dijemput, ya. Ya, ada yang menjemput jenazah di tempat tujuan, ya. Jangan disuruh mayatnya jalan sendiri, nanti kabur nanti orang-orang semua. Ya, ada istilah begini, teman-teman. Kalau orang mati itu dari segi agama bukan seberapa banyak orang yang mengantarkan ke kuburan. Bukan itu yang perlu. Nggak perlu ribuan orang yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Tapi siapa yang menjemput di kuburan? Ya tentu kita maunya kan yang menjemput itu entah malaikat Tuhan, bukan bukan iblis gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan seberapa banyak orang yang mengantarkan orang mayat ke kuburan, tapi siapa yang menjemputnya. Tentu setiap orang yang dijemput oleh malaikat gitu kan, bahwa karena perbuatan baik kita di bumi atau karena ya yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kemudian ada yang disebut dengan tadi kan mayat, ini perishable goods atau barang yang mudah busuk, ya, bisa buah-buahan, bisa sayur-sayuran, bisa daging, bisa ikan, pokoknya yang gampang busuk, seafood ya, gampang busuk. Bagaimana cara menghandle barang-barang yang gampang busuk? Tentu untuk barang gampang busuk tidak bisa menggunakan kontainer biasa, general kontainer nggak bisa, tapi harus menggunakan kontainer yang ada pendinginnya atau ada river container yang bisa diatur itu berapa derajat, ya, berapa derajat itu. Jadi harus ada river pendinginnya dan itu juga harus diatur dengan baik pendinginnya, jangan terlalu dingin. Saya nggak tahu apa pernah saya ceritakan di sini, kami pernah
teman saya membuat kesalahan, aturannya, ukurannya atau kedinginannya cuma 23 derajat karena kami waktu itu mengirimkan obat-obatan ke Korea, ke Seoul, satu kontainer yang pendek. Obat-obatan, maaf bicara untuk apa itu, untuk yang dimasukkan ke lubang dubur, saya nggak tahu obat apa namanya itu. Nah, ternyata teman ini salah menghandle, mungkin dia tidak punya kapabilitas, bukannya 23 derajat, tapi minus 23 derajat. Jadi aturannya kan 23 derajat, tapi sampai minus 23 derajat. Waduh, sampai di Korea itu dingin semua. Dingin. Udah sempat sebenarnya dikirim ke apotik-apotik gitu. Tapi ternyata ketahuan bahwa itu minus 23 derajat, akhirnya ditarik kembali semua. Karena semua jadi membeku, jadi rusak gitu ya. Makanya dikatakan di sini pengiriman perishable goods memerlukan perhatian khusus ya. Perhatian khusus. Jadi perlu perhatian khusus dari pengirimnya, how to handle the cargo. Jadi harus hati-hati, jangan sampai salah. Kayak tadi, hanya kesalahan sedikit dari 23 derajat menjadi minus 23 derajat. Akibatnya tahu nggak? Barang ditarik dari peredaran, tentu di peredaran jadi susah itu mencari produk. Karena kan tidak dijual jadinya. Itu kan menjadi efek yang buruk, menjadi promosi yang buruk bagi barang. Customer jadi mungkin memilih obat yang lain, dan ketika orang udah memilih obat yang lain, itu kadang-kadang dia jadi tidak mau kembali lagi. Kemudian harga barang itu sendiri berapa yang rusak, satu kontainer itu miliaran. Dan itu akhirnya dikembalikan lagi ke Indonesia. Biaya pengembalian itu berapa? Dulu karena dia ekspor biasa, itu susah kembali ke Indonesia. Kecuali dia ada istilahnya ekspor sementara. Jadi waktu dia ekspor, kita urus dokumennya ke Bea Cukai, nanti keluar skep atau surat keputusan dari Bea Cukai menuliskan bahwa barang ini adalah temporary export atau ekspor sementara. Tujuannya apa? Pamannya perbaikan, nanti dikembalikan lagi ke Indonesia. Nah, itu mudah mengurusnya karena sudah ada izin. Tapi kalau dia ekspor biasa, general ekspor, dia ke Seoul, terus mau dikembalikan itu susah lagi. Kita harus ajukan dulu, berarti kan di sana lama. Kalau lama berarti ada biaya gudang, ada storage charge. Nanti di sini juga pengurusan dokumennya banyak, itu pertanyaan. Kenapa? Karena yang ditakutkan oleh bea cukai, dikirim barang A atau dikembalikan ke barang B. Ada kan banyak penipu seperti itu. Jadi itu harus diperiksa bea cukai, nggak sembarangan gitu. Karena kita nggak mau, negara ini nggak mau rugi. Totonya diisi narkoba, balik ke sini kalau tidak diperiksa. Atau diisi totonya barang-barang antik, umpamanya itu dari Borobudur diambil untuk dijual. Jadi harus sembarangan, tidak boleh gitu ya. Khusus penerimaan dan pengiriman sehingga tiba di tempat tujuan keadaan tidak rusak atau masih segar ya. Kalau daging coba, kalau nggak dibuat pendingin berapa hari aja udah busuk kan, tidak ada yang mau beli, rasanya juga tidak ada. Penerima barang perishable diinformasikan oleh airlines. Airline itu angkutan udara ya, pesawatnya, tempat keberangkatan ke airport, tujuan, dan juga melalui ya telesin zaman dulu. Kalau sekarang kan bisa pakai WA, bisa pakai email dan macam-macam ya. Jadi harus ini penerima barang. Kadang-kadang juga disebut notify party atau consignee ya, consignee. Kemudian setiap barang yang dikirim, ini untuk barang berharga ya, barang berharga secara nilai seperti emas. Setiap barang yang dikirim dengan nilai 1.000 US dollar per kilo, berarti berapa ini? 1.000 dikali berapa sekarang exchange rate-nya Indonesia terhadap US dollar? Mungkin 15.000. Berarti kalau dia harga 15 jutaan, 15 juta dalam kilo atau lebih, itu dianggap jadi valuable goods, barang berharga, bernilai tinggi. Contohnya di sini emas, tentu ya, emas sekarang berapa, 1 gram 700.000 kah, saya tidak tahu. Platina, intan, berlian, mutiara, kan nggak sembarang mengirimkan ini, nggak bisa dianggap sebagai pengiriman melalui berdasarkan kilo, nggak bisa, tapi berdasarkan nilai, Pokoknya 1 kilo emas, 2 kilo emas nggak bisa seperti itu karena dia khusus, dia valuable good. Tapi
berapa nilainya, nilai emas itu berapa. Nanti juga untuk penagihan airline charge, biaya untuk airline itu berdasarkan nilai ini, bukan berdasarkan volume, bukan juga berdasarkan gross weight atau berat, ya, tapi berdasarkan nilai harga dari barang itu. Terus legal, banknotes, stamp, and stempel ini bisa juga termasuk seperti materai, ya, materai. Pengiriman barang-barang berharga ini harus dengan packing yang kuat dan pengirim harus mendapatkan jawaban atau atas pengiriman barang tersebut dengan menyatakan oke. Ya. Jadi pengirim, jadi harus ada notifikasi atau pemberitahuan kepada pengirim bahwa itu oke to forward untuk dilanjutkan dari keberangkatan sampai ke tujuan. Contohnya dari Jakarta sampai ke Shanghai, dari Jakarta sampai ke Trieste, dari Jakarta sampai ke Long Beach, USA, dan macam-macam, ya. Jadi katakan di sini, terus packing yang kuat, packing ialah barang berharga kan, tentu packingnya harus yang kuat. Oke, kita lanjut. Strongly smelling good, apa ini artinya nih? Tentu barang yang berbau, berbaunya itu menusuk gitu. Baunya itu sangat kuat. Contohnya apa nih? Bau yang sangat kuat. Ini bisa ikan asin juga bisa termasuk ini. Baunya sangat kuat. Ya. Jadi bau yang sangat kuat tentu apalagi kira-kira ya mungkin alat-alat bahan-bahan kimia juga banyak. Tentu itu memerlukan packing atau package atau pembungkus yang baik. Kalau bisa tidak tembus udara, ya, sehingga tidak tercium bau. Karena masalahnya gini, kami sering ditolak kontainer. Kita kirim kontainer ke eksportir, ke pabrik gitu, ditolak. Dibilang ini bau ini katanya gitu. Bau karena ketika kita umpamanya masukkan, taruh aja sepatu Adidas gitu kan. Kalau kita masukkan ke kontainer yang bau, nanti ketika dibongkar kan bau. Masa ketika kamu terima umpamanya satu box sepatu Adidas bau, ikan asin, siapa yang mau terima? Dari itu perlu di packing dengan baik, perlu di arrange dengan baik, jangan sampai bau. Ada juga yang kena oli, karena apa? Ada oli di kontainer. Kadang-kadang orang kan memasukkan barang ke dalam kontainer menggunakan forklift. Forklift itu masuk ke dalam kontainer. Ternyata ada oli-olinya itu yang jatuh, licin itu bisa kena juga ke kardusnya atau ke packagingnya, tentu akan ditolak nanti, jadi rusak gitu, bisa jadi basah. Dan itu sekarang sudah banyak forklift yang mengangkat barang itu, forklift yang ada chain-nya itu tidak menggunakan oli lagi, tapi udah menggunakan gas, dan itu lebih ramah lingkungan. Terus dangerous good, barang berbahaya, kita agak berulang-berulang ya untuk menjelaskan mengenai dangerous good ini, karena memang sangat hati-hati kita menangani barang berbahaya. Karena berisiko bukan hanya kerugian di kita di barang itu, bisa kerugian di barangnya orang lain yang dekat dengan dangerous good itu, bisa juga berisiko kepada pelayaran atau airline, ke pesawat. Bayangkan aja kalau ada satu pesawat lagi terbang, tiba-tiba barang kita hanya cuma 5 kilo tapi meledak di udara. Itu kan habis semua. Bukan hanya pesawatnya yang rusak, tentu nama baik dari perusahaan itu juga, itu orang juga jadi takut naik pesawat. Gara-gara Lion atau apa itu jatuh, itu takut orang naik pesawat. Wah, daripada jatuh pikirnya gitu ya. Itu. Kemudian pengiriman harus berpedoman pada ya ada IATA ya. Kemarin kita udah IATA ini asosiasinya untuk penerbangan. Jadi ada regulasinya ya, dan tersebutnya ada regulasinya. Tentu berbeda barang ini dengan barang lain. Barang-barang itu kan ada yang disebut dengan HS code-nya. Harmony System itu mengidentifikasi dari kargo. HS code itu bisa 11 digit. 11 digit. 11 digit maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, sampai berapa sampai 11. Tapi itu di setiap negara nggak sama. Mungkin 10 digit pertama sama. Umpamanya barang ini nih contohnya apa nih namanya? Tempat minum ini ya.
mungkin HS-nya 532 sekian 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 sampai 10 digit, ini setiap negara sama. Tapi di digit terakhir ke-11 itu bisa berbeda gitu. Berbeda ya. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh. Jadi itu biasanya kenapa harus 10 digit pertama sama? Agar nanti ketika pengenaan bea masuk import duty itu bisa sama gitu. Jadi tidak berbeda-beda. Jangan nanti di Indonesia barangnya seperti ini, tahunya HS code-nya dibuatnya umpamanya untuk obat atau seperti ini untuk apa namanya kayu putih gitu ya. Enggak bisa. Itu harus sama di seluruh negara. Itu sudah ada ini yang regulasi yang dibuat oleh IATA ini ya. Kemudian yang kedua untuk dangerous good berapa banyak? Tentu untuk dangerous berapa banyak, berapa liter atau kilogram per package-nya berapa, harus jelas itu yang bisa diangkat pesawat. Kenapa? Kalau beratnya tidak jelas, dibilang 5 kilo ternyata 500 kilo. Tentu itu berbahaya. Bisa itu jangankan udara, di laut juga gitu perlu. Makanya sekarang sebelum barang masuk ke kapal itu harus dikasih tahu berapa gross weight-nya barang, berapa net weight-nya barang, berapa beratnya kontainer. Sehingga nanti di dalam kapal itu bisa ditempatkan di tempat yang bagus sehingga kapal itu nggak miring sebelah. Kalau umpamanya semua barang sebelah kanan yang berat, sebelah kiri yang ringan, tentu nanti barang itu tidak balancing. Makanya kadang-kadang kalau tidak banyak yang kapal tenggelam karena yang punya barang tidak memberikan informasi yang jelas gitu. Nah, sekarang udah ditimbang juga sebenarnya ditimbang, tapi kan udah di awal kan sudah sebelum kontainer masuk sudah ada planning dari bagian pelayaran atau airline. Jadi perlu tahu berapa beratnya, berapa besarnya juga, apa jenis barangnya. Kenapa? Agar disusunnya rapi. Jangan nanti tortonya kerupuk disusun di paling bawah ya. Kalau ditindih sama barang lain dia rusak. Kemudian bagaimana cara penempatan di gudang maupun dalam pesawat, termasuk juga dalam kontainer ya, agar tahu penempatannya, mana yang di bawah, mana yang di atas, yang mana yang bisa ditindih, yang mana yang enggak bisa di apa namanya saling tindihan. Kemudian label yang sesuai ya, labelnya juga label kan, marking label harus sesuai. Kalau dangerous ya tulis dangerous. Kalau barangnya mudah pecah ditulis ya. Makanya itu sering ada gambar gelas yang gampang pecah. Kemudian dokumen. Ya secara umum dangerous good. Kalau bukan dangerous good itu kan perlu packing list, commercial invoice, mungkin juga ada packing declaration, shippers declaration, ada MSDS-nya, ada DG declaration-nya, macam-macam. Ada apa namanya itu IMO-nya segala macamnya untuk bisa ditangani dengan baik ya. Kita harus tahu penyakit orang baru tahu kita obatnya. Jangan sampai orang sakit perut dikasih obat sakit kepala gitu. Itu maksudnya. Jadi dokumen itu harus lengkap. Gimana kalau nggak lengkap ya jangan diterima atau jangan disimpan sampai lengkap. Jangan nanti kan kadang-kadang kita nggak buka sampai ke dalam isinya, packagingnya itu kan kita nggak tahu isinya apa. Oke, kemudian yang masuk dangerous good ini ada beberapa kelas 1 barang yang eksplosif bisa meledak. Apa nih yang bisa meledak? Ya banyak ya, yang ada isinya gas gitu. Makanya hati-hati membawa pamannya pendaki gunung membawa gas kecil itu kan kadang dilarang karena bisa meledak, eksplosif. Bisa juga terbakar contohnya mancis ya, mancis itu ya, itu kan bisa terbakar, bisa korek api, kalau kena gesekan dia bisa menimbulkan api. Kemudian barang-barang mudah terbakar jika ditekan, ya tadi sebelah korek api ya yang terdiri dari fosfor merah, itu yang disebut compressed deeply refrigerated. Kelas 3-nya bahan atau barang cairan yang mudah terbakar jika terkena gesekan atau terkena api ya, termasuk bensin ya, bensin, minyak tanah, kalau kena api dia terbakar gitu. Makanya dibilang flammable liquid.
Kemudian thinner juga ya, thinner itu pengencer cat itu biasanya. Terus alkohol juga bisa, alkohol itu bisa terbakar. Alkohol yang tinggi, apa namanya, alkoholnya itu kalau dikasih korek api, itu terbakar gitu ya. Kemudian kelas 4, bahan barang atau serbuk yang mudah terbakar, terkena air, karbon dioksida, ya ini contoh-contohnya. Serbuk yang mudah terbakar. Kelas 5, bahan atau barang yang mudah menguap, yang apabila terhirup oleh manusia akan mengantuk atau pingsan ya. Bisa juga umpamanya ketika kita menghirup sesuatu sama seperti ini. Kalau kontainer itu kan biasanya kalau ada barangnya terbuat dari kayu, packagingnya itu kan bisa difumigasi. Fumigasi itu tujuannya agar kalau ada hama di dalam kayu, di dalam papan, di dalam palet itu agar hamanya mati. Jangan nanti kita kirim barang, tentunya hamanya dari sini ke Australia, di Australia jadi hama itu jadi ada di Australia, padahal sebelumnya nggak ada. Itu makanya kalau Australia sama New Zealand sangat ketat dengan fumigasi. Jadi semua yang terbuat dari kayu itu harus difumigasi. Nanti dibuat satu zat gitu, disemprot gitu, terus ditutup dalam kontainer. Nah, nanti zat itu masuk ke dalam, ada yang disebut methyl bromide, masuk ke dalam kayu itu sehingga mati gitu, seperti racun lah, seperti pestisida gitu. Ya. Nah, masalahnya ini pernah terjadi karena mudah menguap. Nah, rupanya dia nggak tulis bahwa kontainer itu atau isinya itu difumigasi. Jadi ketika sampai di Australia, dia buka kontainernya, tiba-tiba fumigasinya itu keluar, uapnya itu keluar, wuh, kena orangnya pingsan. Nah, itu maksudnya. Jadi perlu ada deklarasi, ada pernyataan bahwa itu sudah difumigasi, itu mengandung racun dan macam-macam. Itu yang dikategorikan di kelas 5. Sementara di kelas 6, barang yang mengandung racun yang sangat berbahaya bila terkena makanan ya, termasuk pestisida, pupuk, apa dulu yang pernah kasus itu apa sianida ya. Banyak orang yang cara membunuh orang lain. Dulu siapa itu dulu yang pernah diracun itu, ada kayaknya 2 dulu yang terkenal. Dulu siapa ketua Komnas HAM apa pencari kebenaran dulu, saya lupa siapa namanya. Terus Menteri Baharudin Lopa juga diduga dulu seperti diracun juga. Nah, itu maksudnya. Kelas 7, bahan atau barang yang mengandung radioaktif, zat helium dan merkuri. Merkuri ini kan kadang-kadang berbahaya juga, sama seperti sungai-sungai yang banyak ditambang. Penambangan ilegal itu banyak merkurinya, itu berbahaya buat kesehatan, namun kadang-kadang masyarakat tidak peduli. Yang penting dia dapat emas, dapat uang, itu yang kadang-kadang mereka lakukan. Kelas 8, bahan-bahan yang mengandung karat, yang bisa berkarat, banyak ya. Itu yang dari besi gitu bisa berkarat dalam pengiriman dari sini ke Australia, umpamanya berapa hari tentunya udah berkarat. Kalau berkarat kan bisa merusak juga, bukan hanya merusak dia, merusak lingkungannya, bisa patah gitu. Kemudian bahan-bahan yang menimbulkan magnet yang akan mempengaruhi kompas pesawat jika cara pembuatannya salah. Ya, kadang-kadang kan makanya di pesawat kan nggak boleh pegang handphone ya, nggak boleh memakai handphone. Ini tujuannya gini, mempengaruhi kompas pesawat. Bahkan katanya di pom bensin juga nggak boleh ya pakai handphone, bisa meledak katanya. Ya mungkin lah, karena di handphone ini kan banyak sekali yang kita mungkin nggak ngerti gitu. Banyak juga barang berbahaya. Sama dengan mainan anak-anak seperti pesawat, mobil-mobilan, itu ada bagian-bagian yang bisa hidup sendiri. Itu termasuk dikategorikan bisa juga sebagai barang berbahaya. Yaitu kalau kita punya barang, mau kirim barang, itu harus jelas, harus kita tulis apa barangnya. Kalau nggak ditulis itu berbahaya. Tapi bagaimana kalau ada yang bandel gitu, udahlah yang penting kirim gitu enggak. Itu perlunya ada di bandara itu ada namanya RA, regulated agent. Regulated agent itu adalah untuk seperti scanning. Kalau kita ke bandara kan itu bukan RA sih yang di bandara itu. Di mana ikat pinggang kita kan laki-laki dibuka, terus kalau ada jam tangan dibuka, handphone, terus apalagi mau dibuka masukin scanning gitu. Kita aja di scanning juga sebenarnya kan. Nah, untuk barang-barang itu disebut RA, regulated agent. Itu terjadi setelah kasus 9 September
9 September ya, yang tahun berapa itu 11 September yang dulu WTC di Amerika itu ditabrak oleh pesawat oleh teroris yang dibilang katakan teroris. Nah, semenjak itu banyak peraturan-peraturan. Tentu tujuannya adalah untuk keselamatan dari barang, keselamatan dari negara, keselamatan dari kontainer atau airline atau uh, vessel atau kapal. Itu tujuannya. Ya, jadi ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh dikirim di WA Group. Terima kasih. Sekali lagi, tetap fokus, belajar, ulangi. Banyak sekali yang bisa dilihat di YouTube, walaupun kita secara online, bisa baca. Jangan hanya mengerjakan yang kurang bermanfaat. Karena kita punya tujuan, kita kuliah, kita sudah bayar mahal-mahal, kita sudah ada waktu untuk itu, habis waktu. Jadi jangan sia-siakan. Harus bermanfaat, harus mendapatkan, kalau bayar berapa juta itu harus dapat ilmunya gitu, harus dapat ilmunya. Sekarang kalaupun sulit untuk ke dosen umpamanya apa gitu, bisa lihat di YouTube banyak sekali orang-orang pintar yang bisa mengajari kita. Jangan bosan. Ilmu itu apa katanya? Ilmu itu tidak pernah bohong. Ilmu itu tidak bisa bohong gitu. Kalau kita berilmu, ada manfaatnya di kita. Tidak harus jadi kaya raya, tapi pasti ada manfaatnya. Ilmu itu tidak pernah bohong, ya. Jadi tetap berikan waktu. Jangan hanya bilang iya iya, tapi nggak ada waktunya. Enggak. Ada waktu cukup karena kita semua mempunyai waktu yang sama. Presiden Jokowi punya waktu 24 jam. Siapa Biden, Presiden Amerika punya waktu 24 jam. Pembantu juga punya waktu 24 jam. Tukang es juga punya waktu yang sama. Kamu, saya punya waktu yang sama. Tinggal kita bagaimana memanage waktu itu. Jangan menjadi sia-sia. Baik, saya ucapkan terima kasih. Yari-yari kita belajar, belajar, belajar. Sukses. Terima kasih.